Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Putri Fajrina. Saya dari kelas 11 IPA 4. Nomor absen 36. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai proses kultur jaringan. Yang pertama ada pengertian dari kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang memiliki sifat yang sama seperti induknya. Kultur jaringan memiliki beberapa manfaat dan tujuan. Yang pertama adalah menghemat waktu, yang kedua menghemat lahan atau tempat, yang ketiga memperbanyak tanaman namun dengan sifat yang sama seperti induknya. Lalu ada juga manfaat yang lainnya, melindungi tanaman dari penyakit. Mengapa bisa melindungi tanaman dari penyakit? Karena proses ini dilakukan secara aseptik. Apa itu aseptik? Aseptik adalah menumbuhkan jaringan tanaman pada kondisi bebas kontaminasi mikroba. Lalu manfaat yang selanjutnya adalah metode ini sangat ekonomis dan komersial. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena membutuhkan bahan yang sedikit atau bagian kecil yang digunakan dapat menghasilkan jumlah turunan yang cukup besar atau turunan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam proses kultur jaringan. Ada 6 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan pembuatan media. Tahapan selanjutnya atau tahapan yang kedua adalah tahapan inisiasi. Tahapan yang ketiga adalah tahapan sterilisasi. Tahapan yang keempat adalah tahapan multiplikasi. Tahapan yang kelima adalah tahapan pengakaran, dan tahapan yang terakhir adalah aklimatisasi. Oke, sekarang pada tahapan yang pertama ya. Tahapan yang pertama yaitu tadi pembuatan media. Pembuatan media. Medianya biasanya menggunakan garam, vitamin, hormon. Sudah. Lalu bisa juga menggunakan bahan-bahan organik seperti gula, garam, dan lain-lain. Lalu proses yang kedua ada proses inisiasi. Proses inisiasi adalah proses pengambilan eksplan dari tanaman. Eksplan bisa diambil dari tunasnya, atau daunnya, atau akarnya, atau pada embrionya, atau pada batangnya. Proses ini biasanya dilakukan pada tunas ya. Proses kultur jaringan ini biasanya dilakukan pada tunas dari tanaman tersebut. Tahapan selanjutnya adalah tahapan sterilisasi. Sterilisasi. Singkatnya, sterilisasi adalah mensterilkan. Kita harus mensterilkan. Jadi, alat-alat bahan-bahan yang dipakai itu harus steril. Tempat-tempat yang digunakan juga steril dong. Itu menggunakan laminar flow dan alat-alat yang lainnya. Alat-alat yang lainnya juga sudah disterilkan. Bagaimana cara mensterilkannya? Yaitu menggunakan etanol. Diapakan? Dengan cara menyemprotkan etanol pada alat-alat yang akan digunakan. Jadi, untuk melakukan kultur jaringan ini harus sangat steril dari teknik, alat dan bahan semua harus steril. Lalu ada proses yang keempat adalah multiplikasi. Apa itu multiplikasi? Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow. Mengapa di laminar flow? Seperti yang saya bilang tadi, laminar flow ini sudah disterilisasikan.
Jadi, menggunakan laminar flow ini untuk menghindari adanya kontaminasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan gagalnya pertumbuhan si explant tersebut. Kemudian, explant akan membentuk yang namanya kalus. Kalus ini merupakan kumpulan sel yang belum terdiferensiasi. Setelah itu, kalus akan mengalami pembaharuan nutrisi. Proses yang selanjutnya atau proses yang kelima adalah proses pengakaran. Apa itu proses pengakaran? Pengakaran adalah fase di mana explant akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang sedang kita lakukan mulai berjalan baik atau tidak. Jadi di sini kalian bisa melihat proses yang kalian lakukan ini berjalan baik atau tidak, proses yang sebelumnya itu benar atau tidak. Jadi melalui pertumbuhan si akar ini kita mengetahui apakah proses yang kita jalani berjalan dengan baik, apakah seperti ini benar. Pengamatan dilakukan setiap hari ya. Jadi setiap hari kalian amati pertumbuhan dari si akarnya untuk melihat pertumbuhan dan perkembangannya, serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri atau jamur. Jika explant yang terkontaminasi itu akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru disebabkan oleh jamur, atau busuk itu disebabkan oleh bakteri. Jika seperti itu, bagaimana kita bisa melakukan kultur jaringan? Jadi jangan lupa diperhatikan untuk hal-hal seperti ini ya juga. Proses yang terakhir adalah proses aklimatisasi. Adalah kegiatan memindahkan explant keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Jadi tidak bisa dipindahkan sekaligus banyak, itu tidak bisa. Jadi benar-benar harus sangat hati-hati dan harus bertahap. Yaitu dengan memberikan sungkup. Jadinya sungkup itu untuk melindungi si bibit karena dari udara luar dan serangan hama. Karena bibit hasil kultur jaringan ini sangatlah rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Oke, segitu aja tahapan-tahapan dari proses kultur jaringan. Pada intinya, kultur jaringan ini cukup mudah, namun juga butuh ketelitian yang tinggi. Jangan lupa, jika ingin melakukan proses ini, kalian harus lebih berhati-hati. Karena menurut saya proses ini sulit namun mudah juga. Benar, mungkin ya menghemat waktu, menghemat biaya, namun sepertinya cukup menguras tenaga. Karena kita harus lebih fokus, lebih konsentrasi apakah ini benar atau tidak. Karena seperti tadi sterilisasi, dari sterilisasi saja kita harus lebih steril, kita harus lebih bersih dalam melakukan ini. Tidak bisa sembarangan yang masih kotor-kotor kita pakai, tidak bisa seperti itu. Lalu pada proses pengakaran juga itu menurut saya butuh kesabaran, karena dalam proses pengakaran itu kita akan melihat apakah berjalan baik atau tidak. Apalagi jika misalnya ada yang karena bisa terkontaminasi karena jamur atau bakteri, mungkin itu akan menjadi referensi sendiri yang seperti saya bilang memang harus lebih fokus lagi dan lebih teliti dalam melakukannya. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini saya akan tampilkan gambar-gambar dari proses-proses tersebut. Terima kasih.